warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kita berdoa semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa mulai. Kita langsung lihat pemaparan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Lanurudiana, channel berbagi ilmu dan hiburan. Mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian kelas 11 OTKP. Materi yang akan kita bahas adalah prosedur pengadaan pegawai bagian yang kedua. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah yang pertama, menerapkan prosedur pengadaan pegawai, kemudian yang kedua, melakukan pengadaan pegawai. Kita langsung ke materi bagian yang kedua, yaitu materi manfaat perencanaan tenaga kerja. Sumber daya manusia dimiliki oleh suatu perusahaan selalu terbatas. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada tiap divisi bisa dikatakan tidak terbatas. Situasi keterbatasan inilah yang menuntut perlunya perencanaan dan pendayagunaan pegawai sedemikian rupa agar diperoleh manfaat yang semaksimal mungkin. Perencanaan pegawai atau tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mutlak dilaksanakan oleh manajemen perusahaan. Perencanaan pegawai yang dilakukan secara tepat akan memberikan manfaat baik perusahaan ataupun karyawan. Berikut beberapa manfaat yang didapatkan dari suatu perencanaan kegiatan tenaga kerja. Yang pertama, produktivitas kerja para pegawai dapat lebih ditingkatkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dengan adanya data tentang pengetahuan, pekerjaan dan pelatihan yang pernah diikuti karyawan, manajemen perusahaan dapat merencanakan jenis pelatihan bagi karyawan yang akan mendorong ke arah peningkatan produktivitas kerja. Peningkatan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas kerjanya diharapkan akan berdampak pada peningkatan disiplin kerja para karyawan. Selanjutnya, tenaga kerja akan memiliki sikap yang lebih profesional dalam menangani pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan perusahaan. B. Perencanaan tenaga kerja sangat terkait erat dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, baik dalam jumlah ataupun kualifikasinya, guna mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru di masa mendatang. Kemudian yang C, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik. Agar dapat memanfaatkan sumber daya secara baik, perusahaan perlu melakukan kegiatan inventarisasi sumber daya manusia yang sudah ada di dalam perusahaan. Berikut kegiatan yang termasuk dalam inventarisasi. Yang pertama, jumlah karyawan di dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, kualifikasi karyawan yang ada. Kemudian yang ketiga, masa kerja tiap-tiap karyawan. Hasil inventarisasi tenaga kerja ini berguna tidak hanya untuk dalam upaya pemanfaatan tenaga kerja pada tugas-tugas di masa sekarang. Inventarisasi juga sangat berhubungan dengan 4 kepentingan di masa mendatang. Adapun kepentingannya yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, promosi jabatan. Kedua, peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam pekerjaan. Kemudian yang ketiga, mutasi wilayah kerja dengan jabatan yang sama. Kemudian yang D, pada kondisi jumlah tenaga kerja yang sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sebuah perencanaan tenaga kerja yang matang mampu meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Standar operasi prosedur atau SOP
sebagai pedoman kerja dapat diterapkan oleh manajemen perusahaan secara baik. Hasil ini tentunya tidak terlepas dari diterapkannya secara baik fungsi organisasi dan penempatan tenaga kerja yang telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Kita lanjut ke materi berikutnya, B. Rekrutmen karyawan. Rekrutmen merupakan suatu langkah dalam mencari karyawan baru agar dapat bergabung dengan suatu perusahaan. Proses rekrutmen sangat penting dalam suatu instansi, karena dengan proses rekrutmen yang tepat, maka suatu instansi akan mendapatkan tenaga kerja yang andal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses rekrutmen. Yang pertama, penentuan dasar rekrutmen. Rekrutmen harus berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk mengisi jabatan tersebut. Spesifikasi pekerjaan harus diuraikan dengan jelas, sehingga pelamar mengetahui kualifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya tingkat pendidikan, batas usia, jenis kelamin, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, penentuan sumber-sumber rekrutmen. Penentuan sumber-sumber rekrutmen meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal yaitu tenaga kerja diambil dari karyawan perusahaan yang sudah ada untuk mengisi posisi yang kosong. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan karyawan atau melakukan mutasi. Karyawan yang harus mengisi jabatan tersebut haruslah memenuhi spesifikasi. Terdapat keunggulan dan kelemahan sumber internal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keunggulan sumber internal. Berikut keunggulan sumber internal. Yang pertama, dapat meningkatkan kedisiplinan dan kinerja karyawan sehingga berpeluang mendapatkan promosi. Yang kedua, loyalitas karyawan menjadi besar atau tinggi terhadap perusahaan. Kemudian yang ketiga, biaya rekrutmen dapat ditekan karena tidak perlu biaya untuk iklan. Kemudian yang keempat, waktu perekrutan relatif singkat. Yang berikutnya, kelemahan sumber internal. Berikut kelemahan sumber internal. Yang pertama, tidak dapat membuka peluang kerja yang baru bagi para calon pencari kerja. Yang kedua, kurang ada wibawa bagi karyawan yang dimutasikan. Yang B, sumber eksternal. Sumber eksternal yaitu tenaga kerja atau karyawan yang akan mengisi suatu lowongan kerja yang diambil dari luar perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelamar datang sendiri. Yang kedua, kantor dinas tenaga kerja. Yang ketiga, lembaga-lembaga pendidikan. Keempat, pembuatan iklan. Kemudian yang kelima, referensi seseorang atau rekan karyawan. Kemudian yang keenam, mengambil dari perusahaan lain. Dan yang ketujuh, nepotisme. Keunggulan sumber eksternal yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kewibawaan karyawan yang diterima relatif baik. Yang kedua, kemungkinan akan membawa sistem kerja baru. Selain kelebihan, ada kelemahan sumber eksternal yaitu sebagai berikut. 1. Kurang ada kesempatan untuk promosi bagi karyawan lama. Yang kedua, biaya rekrutmen relatif besar karena akan ada biaya iklan dan biaya tahapan seleksi. Yang ketiga, waktu perekrutan akan lama. Yang keempat, loyalitas terhadap perusahaan belum bisa diketahui. Yang ketiga, metode-metode rekrutmen. Berikut metode-metode dalam rekrutmen. Yang pertama, metode tertutup. Metode tertutup adalah suatu metode perekrutan untuk kalangan tertentu saja, misalnya untuk karyawan yang sudah ada di perusahaan. Hal ini akan menyebabkan jumlah pelamar menjadi tidak banyak, sehingga perusahaan akan kesulitan mendapatkan karyawan yang baik. Yang B, metode terbuka. Metode terbuka adalah suatu metode perekrutan yang pengumumannya dilakukan pada iklan di media massa.
Hal ini akan menyebabkan banyaknya jumlah pelamar. Dengan banyaknya jumlah pelamar, maka perusahaan akan lebih mudah dalam mendapatkan karyawan yang lebih andal. Kelebihan dan kelemahan sistem pengadaan internal ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan sistem pengadaan internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, karyawannya telah berpengalaman. Yang kedua, orientasi dan induksi tidak diperlukan lagi. Dan yang terakhir, perilaku karyawannya telah diketahui. Itu adalah kelebihan dari sistem pengadaan internal. Yang keempat, kendala-kendala rekrutmen. Berikut kendala-kendala yang dapat terjadi dalam proses rekrutmen. Yang pertama, kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang dapat menyebabkan terjadinya kendala pada proses rekrutmen adalah besar kecilnya gaji yang ditawarkan perusahaan terhadap calon pelamar. Kemudian yang kedua, persyaratan jabatan. Perusahaan yang memberikan banyak persyaratan akan menyebabkan berkurangnya jumlah pelamar. Sebaliknya, apabila persyaratan hanya sedikit, maka jumlah pelamar akan semakin banyak. Kemudian yang ketiga, soliditas perusahaan. Besarnya soliditas pada sebuah perusahaan akan berdampak pada banyaknya peminat yang ingin melamar kerja. Demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.